Pemerintah Amerika Serikat mengklaim telah sukses besar menghancurkan program nuklir Iran melalui serangan udara skala besar ke tiga fasilitas utama yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Namun citra satelit komersial terbaru justru menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang. Seperti dilansir laman NPR, sejumlah pakar independen membantah klaim sepihak Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa ambisi nuklir Iran telah dihancurkan. Menurut analisis terbaru terhadap foto satelit, serangan itu bersifat tidak tuntas, bahkan gagal menyentuh stok uranium yang sudah diperkaya hingga level membahayakan. Jeffrey Lewis, profesor dari Middlebury Institute of International Studies di Monterey, yang selama bertahun-tahun memantau program nuklir Iran mengatakan serangan AS sangat tidak tuntas. Pernyataan Lewis ini juga diperkuat oleh David Albrecht, Presiden Institute for Science and International Security, yang menambahkan bahwa uranium 60% milik Iran kemungkinan besar telah dipindahkan sebelum serangan terjadi. Ia menilai Iran masih memiliki bahan nuklir yang belum diketahui keberadaannya saat ini. Sementara menurut data IAEA atau Badan Energi Atom Internasional bahwa Iran memiliki lebih dari 400 kg uranium 235 dengan tingkat pengayaan 60%, cukup untuk membuat sekitar 10 bom nuklir jika disempurnakan hingga level senjata. Fakta lain yang memperkuat dugaan kegagalan operasi adalah temuan aktivitas mencurigakan di situs Fordow berdasarkan citra di Maxar Technologies tanggal 19 hingga 20 Juni lalu, hanya sekitar 3 hari sebelum pengeboman Amerika Serikat terhadap Iran. Foto satelit memperlihatkan barisan panjang truk dan alat berat yang tampaknya digunakan untuk menutup terowongan utama dan memindahkan muatan dari dalam fasilitas. Truk-truk ini terlihat mengarah ke jalur utama masuk ke kompleks bawah tanah yang dibangun sekitar 80 meter di bawah permukaan lereng gunung. Operasi militer dengan nama sandi Operation Midnight Hammer itu melibatkan 7 pesawat B-2 Spirit yang menjatuhkan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon. Selain itu, lebih dari 24 rudal jelajah juga diluncurkan dari kapal selam AS menyasar bangunan dan pintu masuk fasilitas bawah tanah di Isfahan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyebut operasi yang dirancang oleh Donald Trump itu sangat berani dan brilian. Namun bagi para pakar hasilnya tidak sebanding dengan klaim itu. Citra satelit memang menunjukkan 6 lubang besar dan puing-puing hangus di sekitar Fordow, namun ventilasi bawah tanah, ruang sentrifugal dan terutama gudang uranium belum dipastikan terkena. Menurut Albrecht, meski program nuklir Iran terpukul namun bukan berarti mereka tidak bisa bangkit. Iran diduga masih memiliki ribuan sentrifugal cadangan yang belum dipasang serta kemampuan teknis untuk memindahkan pengayaan ke lokasi rahasia lain. Dalam skenario terburuk, Iran hanya butuh waktu singkat untuk mencapai level pengayaan 90%, yaitu ambang batas untuk membuat senjata nuklir jika semua komponen masih tersimpan dengan baik. Sementara itu, pejabat Iran menyatakan situs nuklir Fordow tidak rusak parah. Mereka menyebut Presiden Amerika Serikat berbohong soal klaim serangan menghancurkan total situs nuklir Iran. Manan Raisi, seorang anggota parlemen Iran yang mewakili HOM di dekat situs nuklir Fordow, mengungkapkan pada Minggu 22 Juni bahwa serangan Amerika Serikat itu cukup dangkal dan tidak merusak fasilitas nuklir itu secara serius. Raisi juga menambahkan bahwa tidak ada laporan kematian di Fordow akibat serangan pesawat pengebom B-2 milik Amerika Serikat. Stasiun televisi pemerintah Iran juga menyatakan bahwa serangan AS hanya merusak terowongan masuk dan keluar di Fordow, bukan fasilitas itu sendiri. Militer Iran telah menyiapkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat setelah 3 situs nuklirnya diserang pada Sabtu 21 Juni lalu. Iran mengisyaratkan bakal mengincar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, kemudian pesawat pengebom yang digunakan untuk menyerang Teheran hingga kapal-kapal Amerika Serikat di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam atau YRGC mengklaim telah mengidentifikasi dan memantau secara ketat lokasi lepas landas pesawat pengebom siluman B-2 yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. YRGC mengungkap pesawat siluman B-2 kini dalam pengawasan intelijen yang komprehensif.
Pernyataan tersebut dipublikasikan oleh kantor berita Tasnim Iran pada Minggu, mengutuk apa yang disebutnya sebagai rezim kriminal AS dan memperingatkan akan adanya pembalasan yang keras dan berkelanjutan. Peringatan itu muncul saat Reuters melaporkan AS telah memindahkan pesawat pengebom siluman B-2 ke Guam menjelang serangan dengan dua pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi relokasi tersebut pada hari Sabtu. Meskipun awalnya tidak jelas apakah pengerahan itu terkait langsung dengan ketegangan di Timur Tengah, kemampuan B-2 untuk membawa GBU-57 Massive Ordnance Penetrator seberat 30.000 pon yang dirancang untuk menghancurkan target bawah tanah yang dibentengi seperti fasilitas Fordo milik Iran menimbulkan kekhawatiran. Para ahli juga mencatat kemungkinan bahwa pembom tersebut dapat dipindahkan lebih jauh ke Diego Garcia, pangkalan militer AS Inggris yang diposisikan secara strategis untuk beroperasi di Timur Tengah. IRGC Iran menjanjikan balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Ia memperingatkan bahwa luasnya infrastruktur milik AS di kawasan tersebut merupakan kelemahan, bukan kekuatan. Meskipun adanya serangan, IRGC tetap menegaskan bahwa program nuklir Iran tetap tangguh. IRGC juga memperingatkan Amerika Serikat tentang konsekuensi yang lebih luas. Seperti diketahui, IRGC adalah kekuatan militer kuat yang setara dengan tentara reguler Iran, melatih, mempersenjatai, dan mendanai jaringan proksi Iran di seluruh Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Teluk meningkatkan kewaspadaan karena serangan AS di Iran memicu meluasnya konflik di Timur Tengah. Negara-negara Teluk yang menjadi rumah bagi banyak pangkalan militer AS berada dalam siaga tinggi setelah pemboman Iran meningkatkan kemungkinan meluasnya perang di Timur Tengah. Bahrain telah memerintahkan 70% pegawai pemerintah untuk bekerja di rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hasan Al-Hassan, seorang peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis, mengatakan resiko konflik terbuka antara AS dan Iran dapat menjerumuskan kawasan itu ke dalam konflik yang menghancurkan dan berpotensi berkepanjangan. Korea Utara memberikan tanggapan resmi setelah Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman B-2 untuk mengebom Iran. Negara nuklir itu mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Adapun respon ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan pada Senin 23 Juni 2025. Korea Utara menilai serangan Amerika Serikat ke Iran sebagai pelanggaran berat terhadap kepentingan keamanan dan hak teritorial negara berdaulat. Media pemerintah Korut juga menuduh AS dan Israel biang keladi ketegangan saat ini di Timur Tengah. Hal ini merujuk pada perang tanpa henti dan perluasan wilayah Yerusalem yang disetujui dan didorong oleh Barat. Sebelumnya, Rusia dan China telah bereaksi atas serangan Amerika Serikat terhadap Iran. China mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran termasuk fasilitas nuklirnya. Kecaman untuk serangan AS disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Tindakan Amerika Serikat tersebut demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut secara serius melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB serta hukum internasional dan telah memperburuk ketegangan di Timur Tengah. China pun siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyatukan upaya dan menegakkan keadilan serta berupaya memulihkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Sedangkan Rusia menyebut Amerika Serikat telah membuka kotak Pandora dengan serangannya tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa AS serangannya menunjukkan penghinaan yang total terhadap posisi komunitas internasional. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan negara-negara sekutu Iran siap secara langsung memasuk hulu ledak nuklir mereka sendiri untuk Teheran. Pernyataan ini disampaikannya untuk menanggapi serangan Amerika Serikat yang dikomandoi Presiden Donald Trump atas pengeboman 3 situs pengayaan nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Menurutnya, keputusan Donald Trump bergabung dengan Israel memborbardir situs nuklir Iran adalah kesalahan yang mendorong AS menuju jurang peperangan lainnya. Orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin ini juga menuduh AS sudah terlibat terlalu jauh dan secara signifikan telah meluaskan konflik antara Israel dan Iran.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertolak ke Rusia beberapa jam setelah serangan AS ke Iran. Araghchi ke Moskow untuk berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat senior lainnya mengenai perkembangan regional dan internasional. Menlu Iran menyatakan peristiwa pemboman situs nuklir akan memiliki konsekuensi abadi. Iran tidak akan tinggal diam dan merasa punya hak sah untuk membela diri dari serangan terhadap kedaulatan negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataannya terbarunya juga melontarkan sinyal bahwa Teheran akan melakukan serangan balasan kepada Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. Ia menegaskan AS harus menanggung konsekuensi atas serangannya terhadap fasilitas nuklir milik Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.